Ringbuk Kampung, Padukuhan Bala. Program Omah Jaga Warga. Pemda DIY menggulirkan program Omah Jaga Warga pada 41 kelurahan di DIY pada tahun 2023 ini. Terus se-Jogja itu ingkang lagi kepilih dibentuk forum Omah Jaga Warga itu baru 41 kelurahan, termasuk kebetulan kelurahan Bendoworejo. Kalau untuk di Kapanewon Nanggulan itu kalau nggak salah daerah Kembang. Omah Jaga Warga didirikan di tingkat kelurahan untuk mewadahi kelompok jaga warga yang sudah terbentuk di tahun-tahun sebelumnya. Jadi dulu itu sudah dibentuk kelompok jaga warga di tiap padukuhan. Nah, untuk forum Omah Jaga Warganya baru dibentuk tahun ini 2023 ini. Melalui program ini harapannya dapat menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Sebagaimana menindaklanjuti keinginan Ngarso Dalem untuk menerapkan rumah mediasi di tingkat kelurahan. Melihat dari keberhasilan rumah mediasi di Kelurahan Canden, Bantul, dadase forum Omah Jaga Warga yang dibentuk di 41 kelurahan se-Jogja ini awalnya itu saking niku adanya rumah mediasi di Kelurahan Canden, Bantul. Sementara salah satu fungsi kelompok jaga warga adalah mediasi, maka agar dapat bersinergi dengan keinginan tersebut tanpa mengesampingkan keberadaan kelompok jaga warga, Pemda DIY menjembataninya dengan membentuk Omah Jaga Warga. Omah Jaga Warga merupakan forum kelompok jaga warga yang dibentuk di tingkat kelurahan. Jadi kedepannya keinginan dari Sri Sultan itu forum Omah Jaga Warga yang ada di kelurahan itu untuk menampung segala aspirasi dari kelompok jaga warga yang sudah dibentuk tahun-tahun sebelumnya di tiap padukuhan. Program Omah Jaga Warga merupakan kelanjutan dari program Jaga Warga setelah ada perubahan Pergub DIY, yaitu Pergub nomor 28 tahun 2021 tentang Jaga Warga menjadi Pergub nomor 59 tahun 2022. Dadase Pergub yang terbaru kemarin pas di Padukuhan Bala juga sudah disosialisasikan tentang Pergub nomor 59 tahun 2022 pada waktu sosialisasi yang pertama. Kalau Pergub sebelumnya nomor 28 hanya mengatur jaga warga saja, jadi mengatur jaga warga yang ada di padukuhan-padukuhan. Tetapi sekarang Pergub nomor 59 itu juga mengatur rumahnya atau tempat forum antar kelompok jaga warga untuk bertemu. Melalui Omah Jaga Warga ini menjadi ruang bertemunya setiap kelompok jaga warga yang sudah terbentuk di level padukuhan. Adapun Omah Jaga Warga yang baru berjalan di tahun 2023 ini baru menyasar 41 kelurahan se-Yogyakarta. Jadi harus terbentuk jaga warga dulu, setelah itu antar jaga warga ini berkoordinasi tingkat kelurahan dengan nama Omah Jaga Warga. Program ini memang tidak secara khusus menyediakan tempat atau gedung untuk Omah Jaga Warga. Akan tetapi jika ke depan dibutuhkan dan menjadi konsep yang disepakati bersama, bisa dilakukan pembahasan lebih lanjut.
Jadase emang namanya itu omah jaga warga, tapi belum ada rumahnya, belum ada gedungnya, belum ada kantornya. Mungkin dengan sosialisasi ini terus mungkin kalau kelompok jaga warga 41 kelurahan itu punya ide gagasan yang sama, misal wah namanya kok rumah berarti harus ada ruangan atau apa, mungkin ke depannya itu bisa dibentuk tempatnya. Harapan ke depan jaga warga dan rumah jaga warga bisa seperti pecalang yang ada di Bali. Jadi yang pertama tadi kan mencontoh dari Bantul, karena di Bantul itu di Kelurahan Caden itu ada rumah mediasi. Yang berikutnya itu mencontoh dari Bali, sudah provinsi lain ini. Di Bali yang selalu siap berkoordinasi dengan lintas sektor dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Bedanya jaga warga dan rumah jaga warga ini tentunya dengan nuansa budaya Jogja. Makanya untuk sosialisasi dan lain sebagainya itu dari dana keistimewaan. Kebetulan kemarin juga di Bendorejo sudah dapat rompi, dapat HT, walaupun belum bisa rata, dapat semua, berangsur pelan-pelan. Untuk sementara kan baru dapat berapa gitu untuk rompi dan HT-nya. Untuk HT 40 gitu. Nah HT itu 40 tapi karena 17 berdebat, jadi ya nanti mungkin baginya teknisnya gimana mungkin dirembuk pihak-pihak kelurahan Rekom. Hingga saat ini jumlah jaga warga seluruh DIY sudah terbentuk 58% dari total jumlah paduan. Kelompok ini kemudian nanti bisa saling koordinasi pada level kelurahan yang disebut dengan forum rumah jaga warga. Kembali lagi tentang pecalang tadi, di sini juga dijelaskan supaya minimal rumah jaga warga itu mirip lah, hampir sama dengan pecalang yang ada di Bali. Istilah pecalang tidak asing bagi masyarakat Bali. Pecalang biasa disebut polisi Bali yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban wilayah di tingkat desa atau banjar. Kalau di Bali sana namanya bukan desa tapi banjar. Pecalang berasal dari kata calang atau celang yang berarti waspada. Tugas pecalang di Bali yang pertama mengamankan dan memastikan kelancaran penyelenggaraan upacara adat atau keagamaan. Yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban desa dalam kegiatan sehari-hari. Yang nomor 3, menciptakan suasana tentram, harmonis dan damai di wilayah Bali. Yang keempat, mengatur lalu lintas saat upacara adat. Yang kelima, bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan desa di Bali. Jadi harapannya ke depan kelompok jaga warga yang ada di paduan dan forum rumah jaga warga yang ada di kelurahan itu bisa seperti pecalang yang ada di Bali. Kalau di Bali pecalang itu sudah seperti polisinya desa. Melalui program rumah jaga warga ini harapannya dapat menuntaskan segala persoalan di masyarakat. Berbagai masalah yang muncul di level RW maupun paduan tidak harus diangkat ke permukaan atau ke jalur hukum. Jadi harapan dari adanya pergub dan adanya forum rumah jaga warga maupun kelompok jaga warga ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tingkat RW maupun paduan supaya tidak ke jalur hukum. Jadi dimediasi
gimana caranya bisa damai. Hal ini sejalan dengan klausul jaga warga yang dibentuk untuk tujuan ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan di dalamnya termasuk uri-uri hal positif dan nilai luhur yang berkembang di masyarakat. Segala persoalan harapannya bisa terselesaikan di rumah jaga warga atau jaga warga. Pengurusnya bisa bekerja sama dengan peranata sosial di kelurahan tersebut. Harapannya ke depan bisa kerjasama dengan TNI dan kepolisian. Jadi adanya kelompok jaga warga di tingkat perguruan yang sejak dahulu, terus mungkin karena adanya COVID kemarin, jadi kegiatan nggak begitu berjalan. Dari dulu itu kan pendampingnya dari Kesbangpol DIY, kalau sekarang sudah diberikan kepada Satpol PP tingkat kabupaten, jadi yang melindungi mengayomi itu Satpol PP tingkat kabupaten masing-masing. Kalau dulu kan langsung di bawah provinsi. Untuk sosialisasi tentang jaga warga, untuk materinya cuma seperti ini. Jadi intinya cuma menjelaskan bahwa sudah terbentuk forum rumah jaga warga di tingkat kelurahan. Yang pertama itu, yang kedua mengulang kembali mengingatkan bahwa kelompok jaga warga itu sebenarnya sudah ada sejak dulu, dan diharapkan ada 2 poin yang bisa tercapai. Yang pertama adalah mediasi seperti di Canden Bantul tadi, dan harapan yang kedua itu supaya seperti pecalang antar polisi yang ada di Bali, polisi desa. Harapan dari Perbu dan dari program rumah jaga warga itu sementara seperti itu. Monggo mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau diusulkan seperti kegiatan yang sebelumnya itu, usul saran nanti kita tampung, kita sampaikan. Mungkin nanti dari Padukuhan Barat mau usul misalnya, wah dapat rompi ini kok cuma segini, harganya kok cuma segini ya, nanti kita tulis ya, nanti kita laporkan masalah itu di ACC atau enggak ya, yang penting diajukan. Atau mungkin ada usulan lain, monggo silakan. Itu desa monggo masyarakat daripada nganggur penterawat, saya dinamakan malah ditambah kami maling memiliki mundur apa kok dia yang di desa saat waktu desa nganggur, nah itu apa? Jadi kunjung terus sampai ke Taruna, kata saya dan mulai Taruna bersekin Taruna akan mengajukan permohonan peminjaman gedung bekas Puskesmas. Kan di sini terlihat kan 2 area. Jadi memang saking Puskesmas, jadi kegiatan tapi berbuatan terus sebelah kami lihat paut ini sebelum tidak lagi pautnya itu tidak lagi, akhirnya dua-duanya kosong. Nah itu gedung di Polsai sudah merapikan yang lebih rumah jaga warga mau akhir itu alhamdulillah pengawasan Panggilan mereka saya itu sampai terus usulan saking jaga warga Perjuangan Barat datang rumah jaga warga Kelurahan Gendorejo. Saya itu sampai saking rumah jaga warga Kelurahan Gendorejo sakit ngajelakan usulan mereka wonten Satpol PP Kabupaten Kulon Progo. Pramila bakal untuk kita akan teman-teman sedaya juga wonten usulan-usulan yang badhe dipun aturaken semoga oke saking Pak Dukuh napa saking Pak RT Pak RW napa saking pengurus jaga warga
Pertemuan berarti Pak semoga langsung wonten pangatan wonten saat menika nanti suatu saat mungkin ada ide-ide yang akan disampaikan di lain waktu. Kalau ini kita nyuwun kontak nih Jadi usahakan memilih sahabat dan memilih benar mereka yang tahu sama sahabat lewat perwakilan pengusaha warga, masyarakat warga yang muslim bangga mereka pakai kau mereka mungkin sedikit memilih mungkin itu butuh usulan mengenai pun sing juga tukang pun ada terang yang buat pilih mungkin usul ke mungkin mau sambil sana sih butuh mental malik dan itu itu disebutkan oleh disebutkan awal pilih tadi harapannya makin siapa sama orang itu makin ada yang pernah masalah terus itu pun legal karena terwujud di samping karena terus nanti patroli sewilayah terus modal dalam likur Juli belum dalu menikah di samping wonten memutar-mutar lewat pos kambing pertumbuhan bala lagi menikah wonten RT kita di Pak RT tujuan dan melakukan kawan RT tujuan atau pos kambing pun bukan kosong lancar alhamdulillah menikah wonten yang pertumbuhan bala sesepun pas kami RT Jumat menika sampun di atas saya Pak menika wonten kanthi khususipun kanthi penerangan jalan menika di sampun wonten apa gadah meteran listrik yang ini secara legal ya legal untuk dari ini pemanasan penerangan sewilayah RT menika